Konbanwa, konnichiwa minasan. Kembali lagi dan bertemu lagi bersama saya Anan. Kali ini saya akan menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan oleh Yanto Sensei pada hari Jumat tanggal 24 Juli ya minasan. Oke, kita langsung saja ke materinya minasan. Oke minasan, untuk materi kali ini adalah kuremas dan kudasaimasu, memberikan ya minasan. Kalau memberikan kepada saya itu yang memberi bebas orang lain atau saudara kandung. Kalau memberikan kepada saudara kandung, yang memberi itu wajib orang lain, tidak boleh sama-sama kandung. Dan ini punggainya subjek atau pelaku menggunakan partikel wa atau ga, target menggunakan ni, kata benda menggunakan o, terus kuremas dan kudasaimasu. Kuremas ini digunakan untuk seumuran ke bawah, kalau kudasaimasu ini digunakan untuk atasan. Untuk contohnya, haha wa watashi ni hon o kuremasu, ibu memberi buku kepada saya. Contoh yang berikutnya, sensei ga imoto ni jiso o kudasaimasu, guru memberi kamus kepada adik. Nah, untuk watashi ni ini boleh tidak digunakan ya minasan, karena kuremas ini berartikan kepada saya. Untuk selanjutnya adalah mekan, te kuremas dan te kudasaimasu minasan. Untuk rumusnya sama, subjek atau pelaku menggunakan partikel ga, wa target menggunakan partikel ni, kata benda o, terus te kuremas dan te kudasaimasu. Contohnya, haha ga hon o kaite kuremashita, ibu telah membelikan saya buku. Contoh berikutnya, sensei ga imoto ni jiso o motte kite kudasaimasu, guru membawakan adik saya kamus. Dan untuk teori selanjutnya adalah kuremas dan kudasaimasu, masnya dihilangkan, itu berartikan berikan saya. Bisa tolong, ini juga bisa untuk buat kata bantu ya minasan. Dan kalau te kuremas dan te kudasaimasu, masnya dihilangkan, nah ini baru yang bermaknakan tolong ya minasan. Bermakna tolong itu kata kerja bentuk te bertemu kure dan kudasai. Dan ini juga onegaishimasu dan tanomimasu bermaknakan tolong, ini juga bisa digunakan ya minasan untuk ini. Nah, untuk materi selanjutnya adalah memberi. Memberi itu yarimasu, agemasu dan sashi agemasu. Untuk memberi itu syaratnya sama-sama orang lain, terus sama-sama kandung, atau saya yang memberi yang minasan. Untuk rumusnya ini, subjek atau pelaku menggunakan partikel wa atau ga, target menggunakan ni, kata benda o, terus bertemu yari, age, sashi, age, mas ya minasan. Untuk yari itu digunakan untuk ke bawah. Contohnya adik, ke hewan atau ke tumbuhan ya minasan. Untuk agemas ini untuk seumuran ke bawah, dan sashi agemas untuk atasannya minasan. Nah, untuk contohnya yarimas adalah haha ga imoto ni boshi o yarimashita,
ibu memberikan topi kepada adik. Untuk yang agemas, watashi ga Maria sang ni okane o agemas. Saya memberi saudara Maria uang. Dan untuk sashi agemas, watashi ga sensei ni purezento o sashi agemas. Saya memberi hadiah kepada guru. Untuk materi selanjutnya adalah makan ya minasang. Makan itu te yarimas, te agemas, dan te sashi agemas. Untuk rumusnya adalah subjek atau pelaku berpartikel wa atau ga, target ni kata benda o bertemu dengan ini ya minasang, hampir sama. Contohnya, haha ga imoto ni boshi o kate yarimashita. Ibu membelikan topi kepada adik. Contoh selanjutnya, watashi ga Maria sang ni okane o kashite agemas. Saya meminjamkan uang kepada saudara Maria. Contoh selanjutnya, watashi ga shacho ni biru o kate sashi agemashita. Saya membelikan bir kepada direktur. Untuk materi selanjutnya adalah menerima minasang. Menerima itu moraimas atau dan itadakimasu. Ini untuk rumusnya sedikit beda minasang. Subjek dan targetnya, untuk targetnya di depan minasang, dan pelakunya ini di tengah ya minasang. Untuk target partikelnya wa atau ga, untuk pelaku partikelnya ni. Ni ini diartikannya dari, sama dengan kara ya minasang. Untuk kata bendanya sama o, terus bertemu muraimas dan itadakimas. Muraimas ini untuk seumuran ke bawah, dan itadakimas untuk atasan yang minasang. Untuk contohnya adalah watashi ga kanojo ni kuroma o moraimashita. Saya telah menerima mobil dari pacar. Contoh selanjutnya adalah watashi ga bucho ni okane o itadakimashita. Saya menerima uang dari kepala bagian. Untuk materi selanjutnya adalah dikan ya minasang. Dikan ini te moraimas dan te itadakimasu ya minasang. Untuk rumusnya sama dengan yang tadi ya. Subjek atau target, partikelnya ga atau wa, pelaku ni, bertemu te moraimas dan te itadakimasu itu bermakna dikan. Dan ni di sini maknanya oleh ya minasang. Untuk yang dikan, contohnya watashi ga kanojo ni kuruma o kate moraimashita. Saya dibelikan mobil oleh pacar. Contoh yang berikutnya, imoto ga sensei ni jiso o kashite itadakimashita. Adik dipinjamkan kamus oleh guru. Untuk materi selanjutnya adalah oleh ya minasang. Oleh itu partikel ga, partikel ga yang bertemu kata kerja futsu, ru, ta, na, tai. Bertemu kata benda ini bermaknakan oleh ya minasang. Contohnya, anisan ga notte iru densha ga okuremashita. Kereta yang sedang dinaiki saudara Aninya telah terlambat. Ini ga ini diartikan oleh ya minasang, karena ada kata kerja futsu bertemu kata benda minasang. Untuk partikel ni itu yang di atau dikan seperti te moraimas dan te itadakimasu ukemi atau shieki ukemi
koto ni narimas, dan lain-lain. Itu bermaknakan oleh ya minasan. Contohnya kurang lebih sama seperti ini ya minasan. Yang ini bermaknakan oleh ya minasan. Untuk materi selanjutnya adalah penyambung konteks untuk partikel ga dan kadoka. Penyambung konteks itu futsu, ru, ta, nai, dan tai, partikel o, partikel no, kata sifat i, kata sifat na, tari, toka, ya, to, si, partikel ga, oleh, partikel ni, oleh. Ini adalah semuanya penyambung konteks ya minasang. Untuk contohnya adalah anisanga note iru densha ga okuremashita. Kereta yang sedang dinaiki oleh saudara Ani telah terlambat. Ini ganya adalah oleh, karena note ini note iru ini kata kerja futsu bertemu kata benda, ini adalah penyambung konteks ya minasan. Untuk contoh yang lainnya, nama itu jusho ga wakaru mono o mote kite kudasai. Tolong datang dengan membawa barang yang diketahui nama dan alamat. Ini kartu identitasnya minasan. Untuk penyambung konteksnya adalah kata benda bertemu kata kerja bentuk futsu, dan ini ga-nya oleh, dan to minasan. Ini semua, ini dan ini dan ini adalah penyambung konteks minasan. Untuk materi selanjutnya adalah nasai. Nasai bermaknakanlah atau perintah, digunakan untuk seumuran, ke bawah, akrab, orang tua ke anak, guru ke murid. Sama dengan te ujungnya minasan, tapi lebih sopan nasai dari te ujung. Contohnya oyasumi nasai, tolong istirahatlah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu.